Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Saya Binsar Nasution. Video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah seorang pemenang DV program 2021 yang akan segera berangkat ke Amerika Serikat. Kita akan ngobrol cerita tentang apa saja persiapannya untuk bekerja di Amerika Serikat. Saat ini bersama saya sudah ada salah seorang pemenang program DV Lotre atau Green Card Lotre Amerika Serikat, Mas Albasar atau Bang Albasar, biasa dipanggil dengan Bang Boy. Bisa disapa dulu subscriber kita, Bang Boy. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Bersama saya Albasar atau Nasution. Dia bisa dipanggil juga Basar atau panggilan di keluarga Boy. Jadi bisa bilang panggil aja Boy, kalau nggak Bang Boy lah, apalah terserah. Jadi penting Basar atau nggak Bang Boy. Gitu aja. Ya, Bang Boy ini lolos program DV 2021 dan sudah melewati berbagai tahap. Sekarang hanya tinggal berangkat saja. Sudah di Jakarta sini dia sudah medical check up juga, sudah lolos interview. Yang videonya bisa teman-teman lihat di video saya yang sebelumnya. Apa saja pertanyaan selama interview di Kedutaan Besar, Bang Boy cerita di video tersebut. Hari ini Bang Boy akan berbagi tips apa saja sebetulnya yang dia persiapkan untuk mulai bekerja di Amerika Serikat. Bang Boy rencananya akan berangkat mungkin bulan depan, bulan Juli. Nanti kita akan cari tahu langsung dari Bang Boy. Oke, langsung saja kita pertanyaan pertama tanyakan ke Bang Boy. Bang Boy, Ya. tolong ceritain dulu apa latar belakang pendidikan pekerjaan Bang Boy di Indonesia sini. Silakan. Saya kebetulan lulusan Trisakti Perhotelan di Jakarta, Bintaro di Tanah Kusir. Terus selain itu juga saya kebetulan habis dari perhotelan saya langsung ambil master gitu, S2 di Trisakti University di Trisakti Grogol. Saya ngambil magister manajemen dan konsentrasi saya waktu itu adalah di marketing manajemen. Kalau di perhotelan saya ngambil D4-nya, jadi itu hotel manajemen gitu. Terus sebelum itu saya juga berkecimpung di dunia marketing. Saya setelah lulus S2 sambil S2 saya bekerja juga. Jadi suka jadi kuliah sambil kerja. Itu kerjanya di bagian marketing ya, banyak banget di bank, Di hotel. universitas. Di hotel saya training 6 bulan waktu saya di semester 6 ya, di semester 6 ke 7 itu di semester 6 saya training di Malaysia. Terus jadi di Starbucks saya juga pernah, di coffee shop ya, di Starbucks juga pernah, di universitas juga pernah. Banyak deh gitu saya Saat bekerja ini di itu. Apa? saat ini bekerja di mana? Sekarang saya bekerja di Komisi Penyiaran Indonesia, KPI ya? KPI. Saya di KPI, saya sebagai analis. Jadi analis sisi siaran itu yang memantau TV-TV berjaringan yang ada di Indonesia. Oh, sampai sekarang berarti masih aktif dong ya di KPI itu? Masih, tapi ya karena saya sudah menang DV ini, saya coba untuk saya sudah mengajukan resign gitu. Di minggu lalu saya sudah mengajukan resign dan ya nanti insya Allah lah terakhir bulan ini saya bekerja di KPI gitu. Oke, nah persiapan apa aja nih yang udah dilakukan untuk nanti bisa bekerja di Amerika Serikat kalau sampai sana nanti? Kalau persiapannya itu sendiri sih banyak ya. Satu, mental juga harus disiapin, terus persiapan dari saya jabarin dulu ya satu-satu ya. Jadi dari mental juga, dari saya nonton vlog teman-teman yang ada di Amerika juga gitu kan. Saya sudah mencari-cari tempat tinggal di sana, transportasi di sana, komunikasi di sana, pekerjaan di sana. Banyak deh yang udah saya siapin gitu kan. Dari sebelum berangkat aja ini udah koper sudah di packing semua, barang sudah dikeluarin semua dari dalam lemari keluar lemari udah dimasukin dalam koper.
Dan untuk pekerjaan sendiri persiapannya itu saya sudah mempersiapkan CV sebenarnya untuk saya melamar di Amerika. Tapi karena CV yang dipakai di Indonesia ini beda dengan CV yang digunakan di Amerika, karena kan Formatnya maksudnya. ya formatnya beda, formatnya beda. Jadi ya mungkin nanti ada sedikit mau diedit dulu gitu untuk coba apply di Glassdoor atau di Indeed gitu. Kalau di Amerika makanya itu, kalau di Indonesia kan Jobstreet gitu ya, tapi kalau di Amerika itu terkenal dengan Glassdoor atau Indeed gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Untuk dapat kerjaan kantoran di Amerika nanti kan pengalaman Bang Boy ini kan pekerjaan kantoral nih. Itu kan nggak mudah tuh. Mungkin bisa sebulan, 2 bulan, bahkan bisa lebih lama lagi. Ada rencana atau strategi nggak untuk antisipasi ini begitu sampai Amerika nanti? Iya, sampai di Amerika saya tidak bisa langsung bekerja ya, otomatis karena kan saya sebagai imigran dan warga negara baru di sana, permanent resident ya, baru ya, bukan warga negara, permanent resident baru di sana. Saya membutuhkan dokumen-dokumen resmi gitu. Kalau di Indonesia seperti KTP, NPWP gitu. Nah, di Amerika juga sama. Saya itu terima KTP-nya itu atau green card ya, bisa dibilang green card-nya itu adalah kemungkinan di 2 sampai 3 minggu setelah saya sampai gitu, dan termasuk juga social security number itu seperti NPWP lah gitu, rekam jejak kita yang ada nanti di Amerika. Itu 2 sampai 3 minggu datangnya. Dan artinya saya akan baru bisa mulai bekerja ya secara legal ya, secara resmi, secara ya sah gitu, itu nanti setelah dapat green card dan SSN-nya itu. Tapi di minggu pertama ya paling saya cuma hunting-hunting aja, lihat-lihat kondisi sekitar ya kan. Kebetulan nanti saya di Washington, insya Allah saya searching-searching ya kan, mungkin udah cari-cari, sudah milah-milih kerjaan apa sih yang cocok buat saya di Glassdoor atau di Indeed. Jadi nanti pada saat green card dan SSN datang, saya bisa langsung apply gitu loh, bisa seperti itu. Dan sambil nunggu-nunggu ya. Iya kan itu lama ya, bisa bulanan itu baru ada panggilan. Iya Ya kan, tergantung jodoh-jodohan kan. Nah jodoh-jodohan ya. selama itu apa aja persiapannya tuh? Ya di situ sih saya mencari dulu ya pekerjaan yang informal. Yang informal ini maksudnya kayak di restoran atau di Amazon atau di toko-toko ya. Yang penting bisa untuk menghasilkan uang, jadi tidak nganggur aja gitu di rumah, nungguin aja atau gangguan aja ngabisin duit tapi Siap bisa tuh ya nganggur. untuk kerjaan informal seperti itu ya. Kan Oh selama ini kerjanya di kantoran ya. iya. Apalagi latar belakangnya juga kan S2, kemudian Mm-mm. juga kerja bersih lah di balik meja. Iya. Gimana? Eh, Apa sih yang kira-kira bidang apa nih informal yang kira-kira jadi saya target nih? Ya, saya sih sekarang lagi mempelajari bidang chef ya. Ini sebenarnya berat. Chef koki maksudnya ya. Iya, tapi ini beda dari chef yang lainnya. Kalau chef koki kan itu di belakang, di dapur, di belakang tamu. Kalau ini saya belajarnya mempelajarinya adalah hibachi chef. Hibachi chef ini masaknya itu di depan tamu gitu. Tapi ini sebenarnya eh, apa ya? Kenapa milih chef? Apa karena latar belakang pernah belajar kitchen di hotel atau senang masak atau apa sebetulnya kenapa? Memang dari saya punya pengalaman di kitchen ya, tapi bukan pengalaman bekerja, tapi pengalaman belajar di kitchen. Jadi sedikit tahu lah tentang kitchen gitu. Di Starbucks juga tadi kan sempat sebut Starbucks itu juga berhubungan mungkin ya. Iya, bisa bilang berhubungan karena berhubungan langsung dengan tamu ya, front office gitu juga berhubungan langsung dengan tamu. Tapi kalau di dunia masak ini sendiri ya jujur aja pertama kali gitu nih saya untuk bertemu dengan, berhadapan langsung dengan tamu gitu, apalagi masaknya di depan tamu gitu ya, bukan di belakang tamu. Jadi yang marahin kita itu nanti bukannya owner atau head chefnya aja, tapi bisa jadi customernya juga marahin kita. Oh Tapi jadi tapi itu udah saya persiapkan lah gitu. Oh jadi bedanya chef biasa atau koki biasa dengan chef pada restoran hibachi itu cuma kokinya mempersiapkan makanan di depan tamu. Ada lagi yang membedakan apa? Ada eh, demo atau apa? Iya, sebenarnya konsepnya hibachi restoran ini adalah seperti
Kalau bisa dilihat teppanyaki ya, teppan itu restoran teppan bisa dibilang, tapi ini kita sebutnya hibachi, Haibichi Chef. Haibichi Chef itu kan itu sendiri adalah kayak atraksi ya banyaknya ya. Kalau bisa lihat di YouTube juga banyak itu tentang atraksi-atraksi itu kan, masaknya di depan tamu. Tapi ada juga kitchen chef kitchen ada juga gitu. Jadi kita berbeda job desk nanti, antara chef kitchen sama chef hibachi. Tapi di restoran Jepang itu ada dua, ada hibachi chef, ada sushi, ada tiga, ada hibachi chef, sushi chef, sama kitchen chef gitu. Nah ini beda-beda nih job desknya nih, yang satu bikin sushi, yang satu teppanyaki, yang satu kitchen. Kitchen ini ya masaknya masak biasa lah gitu mah, menu-menu yang ala carte yang ada di restoran sendiri. Tapi berbeda memang dari chef, kitchen chef dengan hibachi chef beda gitu. Itu kalau saya browsing itu di Google hibachi. Hibachi itu kan restoran Jepang ya. Hibachi itu kan artinya sebenarnya kayak panggangan api ya, kayak tempat sate gitu ya. Apa memang nanti masaknya seperti di mangkok tempat sate? Justru sebetulnya teppanyaki itu yang artinya plat atau kuali besar sebetulnya. Sebetulnya gimana sih hibachi atau teppanyaki? Apa sih bedanya itu teppanyaki sama hibachi itu? Sebenarnya sama gitu masaknya. Hibachi chef itu masaknya di teppan gitu, di grill gitu. Kita orang-orang Amerika sih hibachi chef itu sendiri sih bilangnya grill ya, grill. Tapi kan kalau di dalam dalam arti luasnya, kalau grill itu kan kayak buat masak steak gitu ya. Tapi ini grill, tapi grill teppan gitu bilangnya. Jadi yang kayak besi besar gitu depan tamu, itu ada kompornya dia gitu, masak nasi goreng, Itu masak api atau listrik atau apa ya? Kompornya? gas ya. Oh gas. Gas, pakai gas. Oke, jadi ini agak sedikit ini ya, apa namanya, bias ya, ya hibachi. Sebenarnya kalau di Jakarta sini kan sebetulnya Teppanyaki. mangkok ya sebetulnya, Mangkok. barbeki kan. Barbecue, ya. Teppanyaki baru yang plat ya. Tapi Plat, kalau di betul. Amerika justru malah teppanyaki itu yang dibilang Plat. hibachi gitu ya, Hibachi. hibachi chef. Oh, jadi di restoran itu ada 3 jenis chef ya, chef kitchen yang di belakang nggak kelihatan, kemudian chef sushi itu juga di belakang ya. Enggak, Jadi di depan tapi bukan di depan tamu. Dia menyiapkannya, ada dia punya spot sendiri. oke, Dia tapi punya spot kelihatan sendiri, gitu ya, tapi dia kelihatan. punya spot Satu sendiri. lagi adalah hibachi chef ini yang di meja Masak tamu. di teppan. Oh, Teppan. oke. Terus berarti kan bukan cuma sekedar ini, hobi masak, bisa masak, atau tapi kan berarti bukan cuma sekedar masak doang dong, karena kan itu harus enak ya, Cak. Dilihat jadi tontonan depan tamu. Nah, persiapannya apa aja tuh untuk bisa melakukan ini nanti? Iya, saya tadi saya bilang ya, saya nonton YouTube teman-teman di Amerika tentang pekerjaan, dan saya nemu satu pekerjaan, kayaknya asik nih, seru nih, walaupun saya belum pernah berkecimpung di dalamnya, tapi kayaknya seru nih gitu ya. Jadi saya ada beberapa YouTuber yang tinggal di Amerika yang berprofesi sebagai hibachi chef gitu. Jadi saya coba hubungin mereka, saya tanya nih, ada nggak restoran-restoran hibachi yang ada di Jabodetabek gitu loh. Jadi kebetulan ada yang Mau belajar, mau cari tahu lebih. iya, Oke. belajar cari tahu, dan kebetulan alhamdulillah ada yang ngasih tahu gitu loh. Nah, ini si Kang Teddy gitu di Bogor, itu dia punya restoran hibachi, dan dia juga ngebuka training gitu. Jadi saya langsung hubungin Kang Teddy-nya juga. Terus kebetulan beliau juga sangat welcome ya, dan kebetulan ya dia juga pas banget lagi pulang ke Indonesia. Jadi saya belajar langsung dari hibachi chef yang sudah senior bisa dibilang gitu di Amerika. Oh, maksudnya belajar private atau di restoran ada tamu, atau gimana, atau di restorannya tadi katanya ada restorannya? Iya, dia punya restoran di Bogor. Jadi langsung praktek di langsung restoran. praktek di restoran. Dia juga punya alat teppanyaki-nya. Oh, Dia ini punya grill seperti ini teppannya. alat-alat chef Ya, ini hibachi ya, alat- bisa dijelaskan ini apa aja itu? Alat chefnya nih, ini alat-alat masaknya, alat untuk bekerjanya nanti. Jadi ini ada spatula dan ini ada fork gitu loh. Nah, fungsinya apa itu kalau yang spatula untuk chef? Kalau spatula ini untuk ya masak gitu. Jadi si hibachi chef ini masak itu menggunakan spatula. Jadi karena dia konsepnya adalah makanan kering, bukan kering ya, tidak berkuah gitu ya. Jadi masaknya pakai ini gitu. Jadi mudah untuk masak pakai ini kalau nggak berkuah gitu. Jadi masak pakai ini juga, atau enggak pakai dua spatula gitu. Tapi biasanya
umumnya di Amerika itu hybrid chef itu pakai ini gitu. Oh. Bukan pakai 2 spatula, tapi bisa pakai 2. Kalau demo juga pakai alat-alat ini nanti gitu ya? Iya, jadi sebelum masak kita ada demonya sedikit ya, mungkin sekitar 30 detik atau 20 detik gitu untuk apa ya, untuk show lah ke tamunya gitu loh. Oh, bisa praktekin dulu, coba kasih lihat subscriber demo sedikit aja gimana deh demonya, coba kasih Itu lihat. baru-baru ya, soalnya ini kan pengalaman baru buat saya gitu. Jadi kalau ada salah nggak apa-apa ya. Tapi ya ini yang udah saya pelajari di sana. Ya salah satunya adalah Japanese helicopter kalau bisa dibilang. Kalau saya sih lebih enaknya nyebutnya bukan Japanese helicopter ya, Japanese cowboy. Ya, coba. Jadi kayak dia muterin senjatanya dia gitu ya. Coba ya, masih bisa nggak? Bukan masih bisa. Udah lancar belum ya? Wah, ini belum lancar nih, ntar ya. Wis ya. Ini hasil belajarnya nih ya. Yang hasil belajar sebulan. Masih banyak lagi yang demo-demo yang lain. Nah, itu Masih 30 detik ya. Wajib atau gimana? Atau memang bagian dari itulah hibachi di Amerika itu partnya adalah 30 detik show begitu untuk di depan tamu. Nggak ada patokan detik atau berapa lamanya, dan tidak ada patokan mau show atau enggak, karena kalau saya tanya dengan Kang Dedinya sendiri atau yang sudah berpengalaman di sana juga, bilangnya memang tergantung dari okupansi restoran gitu. Jadi kalau memang okupansi restoran lagi rame, yang waiting list banyak ya kita nggak perlu untuk show gitu. Yang penting kita masak selesai, masak cepat selesai, langsung nanti turnover lagi gitu, ganti lagi tamu. Tapi kalau lagi sepi ya mau show sampai 1 menit juga nggak masalah gitu. Tapi ya rata-rata sih paling lama 30 detik, karena orang-orang yang datang ke restoran Hibachi Chef itu sendiri emang pengen ngeliat show-nya juga, tapi yang satu sisi adalah masaknya juga, masakannya juga. Oh, jadi utamanya sebetulnya masakan gitu. Masakannya. Menu masakannya. Nah, Iya. menunya itu udah standar ya dari restoran itu udah ada ya. Jadi kita hanya tinggal ngolah gitu. Iya, jadi menunya itu sendiri ya umum sih ya sebenarnya, nasi goreng, filet mignon, terus shrimp, chicken, terus cumi gitu ya. Itu ya udah umum sih, tapi semuanya di Taiwan, di grill lah jatuhnya. Oh. Umum. Oke guys, saya ada video singkat tentang Bang Boy ini waktu dia jadi chef hibachi di restorannya Kang Teddy di Bogor. Kita lihat sebentar videonya ya. Hey, Master Chef. Hey, go. Okay. Hey. Helicopter. One more time. Hey, Japanese helicopter. Yep. Ya, terserah. Udah sip ya. Ya, gitu. Sebetulnya kalau saya perhatikan ini mirip seperti tukang nasi goreng biasa ya. Cuma mungkin peralatannya, style masaknya, juga mungkin cita rasanya yang menu Jepang. Betul nggak? Betul. Simple banget sebenarnya untuk Hibachi Chef ini masaknya ya. Cuman kan di sini perlu keahlian untuk memasak di wajan datar gitu loh. Karena saya juga awalnya gampang nih gitu kan. Ternyata pada saat saya sampai di sana, saya coba, wah itu memang menguras tenaga. Menguras tenaga, kita berhadapan langsung dengan kompor yang panas, uap yang panas, dan itu betul-betul panas banget ya. Jadi ya mirip sebenarnya sama emang bikin nasi goreng Iya, gitu. iya. Cuman ya beda media aja sih. Ya, Media berarti masaknya. kalau ada temen-temen yang punya pengalaman jadi kayak tukang nasi goreng gila di Jakarta atau di Indonesia, mungkin di sana hanya tinggal penyesuaian aja udah
udah nyambung ya. Mungkin ini juga makanya ini menjadi salah satu informal job ya, bagian dari informal job. Iya. Oke, memangnya banyak ya kebutuhan untuk posisi seperti ini di Amerika? Bisa disurvei sendiri ya, di Amerika itu sendiri. Saya juga udah survei juga sebelumnya di state mana aja yang banyak restorannya, yang sedikit restoran. Di DC bagaimana? DC banyak nggak? Kalau di Maryland sendiri banyak restoran Hibachi Chef, bukan restoran Hibachi Chef, Japanese restoran yang menyediakan teppanyaki itu banyak gitu loh. Lalu juga banyak juga, tapi di Amerika itu banyak juga yang lay off gitu loh, atau di PHK. PHK-nya secara sepihak. Itu juga karena satu ya mungkin mereka cara kehadirannya ya dari sama kayak di Indonesia, cuma kalau di Indonesia bedanya nggak bisa di PHK gitu aja langsung, tapi kalau di sana bisa. Tapi untuk kebutuhan Hibachi Chef itu sendiri banyak di Maryland sendiri banyak. Gitu. Oh, jadi banyak lowongan, banyak kebutuhan, tapi banyak juga yang di layoff setiap hari. Betul. Jadi turnovernya cukup tinggi ya. Tinggi. Tapi harusnya nggak terlalu khawatir dong, karena di layoff dari restoran ini tinggal pindah ke restoran sebelahnya gitu. Betul. Oke. Kalau menurut informasi yang dikumpulkan itu sebulan itu sebetulnya berapa sih kurang lebih pendapatan atau penghasilan dari seorang chef Hibachi di Amerika? Oke, kalau pendapatan itu sendiri sudah apa ya, sudah ada patokannya gitu loh di setiap di Amerika sendiri untuk Hibachi Chef. Itu bisa dilihat juga gitu loh. Kalau saya tanya-tanya ke Kang Teddy yang sudah pengalaman di sana, atau ada satu teman juga yang ada di sana, ya kita bisa menciptakan duit di sana tuh dari Hibachi Chef itu dari 4.000 sampai 6.000. Sekitar 60 sampai 80 juta ya. Iya, sebulan. Terus ini apa namanya fix dia atau jaman bayarnya atau gimana sih kalau Hibachi Chef? Kalau Hibachi Chef kan itu, ini informal ya. Kalau informal biasanya kan jaman ya. Kalau ini juga dibayarnya per jam atau? Nah, ini membedakan Hibachi Chef dengan yang lainnya gitu. Kalau yang lainnya Yang lain maksudnya apa nih kerja? informal lainnya, Oh, jadi kayak di kasir atau supermarket di gitu ya. supermarket atau di gudang Amazon. Mereka kan mempunyai jam kerja gitu loh. Jadi 8 jam kerja. Misalkan masuk dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, nah itu udah fix gitu. Tapi kalau di Hibachi Chef ini dia karena dia restoran dan bukanya juga jam siang gitu ya, jam 10 gitu, jam 10 Tutup jam 10 lagi. jam 10. Tapi kan di jam makan siang ini kan setelah jam makan siang ada apa ya, ada waktu luang ya, ada juga waktu untuk istirahat di sekitar 2 jam. Tapi itu dibayar ya, bukan waktu off ya. Dibayar pada saat masak aja atau memang full dianggap? Dia bayarnya itu bulanan atau apa? bulanan, apa per 2 minggu bayarnya, tapi dia bukan hitungan per jam. Jadi kalau misalkan kita dapat 6.000 sebulan, ya kita sendiri yang mengkalkulasi, mengurangi, membagi gitu loh. 6.000 dibagi 12 jam kerja berarti kan jatuhnya. Itu nggak bisa, maksudnya kan ada waktu senggang tadi, nggak bisa tuh ya kerja tempat lain selama waktu senggang itu kan nggak ada tamu juga. Ya nggak bisa sih kalau dari cerita-cerita teman-teman nggak bisa. Karena dia bayarnya bukan jaman gitu. Karena bayar bukan jaman, dan cuma 2 jam doang gitu. Oh, istirahatnya 2 jam. 2 jam, rata-rata 2 jam. Tapi jadi kalaupun nggak ada tamu harus standby di situ. Harus standby. Kita juga istirahat di restoran, terus juga untuk mempersiapkan buat dinner gitu loh. Istirahat itu sebenarnya memang istirahat di restoran, dan habis istirahat langsung mempersiapkan buat dinner. Oke, kan pengalaman selama di Jakarta atau di Indonesia ini kan kerjaannya kantoran, formal lah ya, formal job atau di hotel. Nah, ini chef Hibachi ini apa nantinya akan jadi profesi tetap di Amerika Serikat, karena kan $4.000 sampai 6.000 ya lumayan lah ya, 80 juta setiap bulan kan. Biaya hidup juga nggak 30 jutaan mungkin. Nah, kira-kira ini akan jadi profesi tetap atau gimana ya? Tentunya saya akan mencari pekerjaan formal ya, tidak di Hibachi Chef, karena dari apa ya, kalau saya mencari formal tuh enaknya saya bisa double job gitu nantinya. Jadi saya kerja yang pertama saya bisa double job mungkin ya di restoran Hibachi part time juga bisa gitu loh. Tapi kalau ada kesempatan misalkan
Itu juga kalau ada kesempatan ya, maksudnya nanti kita lihat lah. Tapi memang saya juga ngincer di formal gitu sebenarnya. Tapi ya harus juga mempersiapkan CV, terus mempersiapkan apa ya? Ya ini kan tadi di awal katanya ini sambil nunggu si panggilan kan, karena CV sambil ngelemparin CV gitu maksudnya ya. Oke, terus menurut Bang Boy nih, dengan 4.000 sampai 6.000 tadi katakanlah 5.000 misalnya rata-rata, apakah penghasilan seorang chef Hibachi itu mencukupi untuk hidup di Amerika? Kalau penghasilan 4.000 sampai 6.000 itu kalau di bujangan ya, kalau bujangan tuh lebih dari cukup gitu, lebih dari cukup, karena satu dia juga dapat live in ya, tempat tinggal, disiapin tempat tinggal sama si pemilik restoran gitu. Oh, umumnya atau selalu? Umumnya semuanya. Oh, semua Hibachi chef biasanya disediakan. Enggak, bukan Hibachi, jadi semua karyawan yang ada di restoran itu dapat tempat tinggal. Jadi kalau kerja di restoran dikasih live in. Iya. Termasuk cuci piring itu dikasih juga. Iya. Oh, itu juga satu tips guys. Jadi kalau misalnya biaya hidup kan yang paling besar itu sebetulnya akomodasi ya. Jadi kalau misalnya Anda ambil kerja informal sambil menunggu kerja formalnya itu di restoran, itu untuk apartemennya sudah ada disediakan, tidak perlu keluarkan lagi uang sekitar 1.000 sampai 1.500. Dan di sini apartemennya bukan yang kayak di Indonesia ya, misalkan kayak tingkat satu kamar isinya ada 10 orang gitu enggak. Tapi kalau di sana tuh kayak rumah, ada beberapa kamar, jadi kita dapat single private room gitu loh, enak kalau di sana. Jadi fasilitasnya juga bukan yang main-main gitu loh, tapi enak. Oh, jadi live in-nya itu mereka di si pemilik restoran punya rumah, ada beberapa kamar, itu masing-masing kamarnya diisi oleh karyawan. Iya. Oke, Satu orang satu kamar. itu masih lebih ya? Kalau bujangan Kalau tadi bujangan lebih dari lebih banget, kalau bujangan lebih banget ya, bisa buat nabung gitu kan. Jadi yang dikeluarkan ya cuma untuk jajan aja gitu, karena makan tempat tinggal, minum, wifi itu sudah disiapin sama si pemilik restoran gitu loh di tempat tinggal. Jadi pernah ngobrol nggak sama teman-teman chef yang bujangan di sana itu berapa biasanya bisa dapat saving gitu? kebetulan anaknya Kang Teddy juga kan sempat ke Amerika ya untuk jadi Hibachi chef. Dia itu bisa bawa pulang ke Indonesia dalam waktu nabung, tapi dia nabungnya itu nabung kayak iseng sih kalau menurut saya, soalnya dia juga ke sana beli inilah beli itulah, belanja ya, jadi dia Uang lebih lah ini ya, uang sebetulnya, lebih ke bukan Indonesia itu nabung. sekitar 200 juta. Berapa Dalam bulan? Waktu 10 bulan ya, 10 bulan 9 bulan ya dia bilang. Dia bujangan jadi chef Hibachi di sana, kemudian hidupnya nggak terlalu hemat-hemat amat, diberikan live in, dalam 10 bulan bisa kirim atau punya tabungan bawa ke Indonesia itu 200 juta. Betul. Itu kalau yang bujangan. Wah, artinya berlebih lah kalau untuk bujangan ya sebetulnya. Oh, oke. Karena biaya hidupnya juga kan di Amerika, kalau bujangan itu kan cuma saya bilang tadi keluarin duitnya juga cuma ya buat hidupnya aja, buat jajan gitu loh. Nah, kalau punya keluarga, apa keluarganya disediain di live in itu juga atau harus keluar dari? Enggak, harus keluar. Nggak bisa istrinya tinggal di situ? Nggak Ya bisa. nggak masalah sih sebenarnya. Asal mau Asal gitu. mau aja atau enggak gitu kan, atau enggak nyaman atau enggak. Soalnya kan di situ kan nggak cuma cowok, di situ kan rata-rata cowok gitu loh. Oh, Karena yang karyawannya itu cowok. Iya, rata-rata yang emang mereka dapatnya. Jadi cowok. nggak ada privacy lah, Jadi ada karena privacy, cuma ada istri kamar juga. dia. Betul. Oke, berarti kalau misalnya keluarga dia harus sewa apartemen dong ya, sewa apartemen ya sebulan sekitar 800 sampai 500. Oke, berarti biaya hidup mungkin 1.500-an lah ya biaya hidup keluarga. Jadi kalau misalnya gaji dia 5.000 katakan, kemudian apartemen 1.500, biaya hidup 1.500, anggaplah 3.500 per bulan, artinya walaupun keluarga masih ada sisa dong seharusnya 1.500, Masih asal ada sisa. tidak ini ya. Ya tergantung gaya hidup sih sebenarnya. Oh, tergantung orangnya ya boros atau enggak. Ya. Sebetulnya kalau hitungannya kayak gitu mirip sama Indonesia. Di Indonesia itu kan katakanlah gajinya 5 juta. Kemudian biaya hidup 3,5 juta. Di Amerika juga sama angkanya itu. Dia dapat 5.000 tapi 5.000 US. Biaya hidupnya juga 3,5 ribu, 3.500 US per bulan. Jadi sisanya sama-sama 1,5 sebetulnya. Iya. Cuma di Indonesia itu sisanya 1,5 juta, tapi kalau di Amerika itu sisanya 1,5 ribu, Iya, 1,5 ribu, 1.500 US atau kurang lebih sekitar 20 juta ya. Ya,
Jadi itu bisa aja itu jadi kelebihan ya buat tabung di Indonesia. Oh. Oke, kalau Chef Haibachi itu apa termasuk mudah gitu untuk cari di sana gitu? Tadi Ya kalau Hibachi Chef sendiri yang saya bilang tadi ya mudah gitu, banyak dan pula banyak lowongan juga bisa dilihat sih di FB Group juga ada FB Group Hibachi gitu, di lowongan Hibachi namanya gitu kalau nggak salah, lowongan Hibachi itu FG Group di Amerika atau lihat dari Indonesia atau di gimana? Amerika mereka, jadi mereka Bikin grup. di Amerika terus untuk Hibachi Chef, Sushi Chef gitu, dan server gitu, dia lowongan kerjanya untuk tiga. Terus maksudnya dia di grup itu posting tentang restoran saya lagi butuh gitu. Iya, Restoran saya butuh. butuh. Tapi itu beda-beda state gitu ya. Beda-beda Jadi kita state. harus nyari yang temen-temen yang state-nya kalau mau pindah ke Maryland berarti di Maryland begitu Iya, ya. tapi ya ada juga satu cara dari Kang Teddy juga cari, misalkan tinggal di Maryland gitu ya, searching aja misalkan kalau saya nih, saya nanti di Silver Spring gitu ya kotanya. Nah di Silver Spring itu nanti cari aja Japanese restoran gitu loh, Japanese restoran nanti dicari, nah ntar keluar tuh list-listnya tuh, nanti tinggal telepon aja satu-satu, butuh lowongan nggak, butuh lowongan gitu. Oh, telepon ke nomor itu. Telepon ke restorannya langsung. Oh, proaktif gitu. Iya. Itu dijawab ya nanti sama mereka. Itu dijawab pasti. Oh, begitu ya. Oh, beda ya sama di sini ya. Kalau di sini kan diterima sama operator gitu ya. Iya, itulah bedanya Oh. dengan di Amerika dan di Indonesia ya. Kelebihannya kita gampang dapat nyari kerja di sana, asal kita mau aktif. Kalau di Amerika, kalau di sini kan aktif juga, terus harus prosedurnya banyak gitu loh, harus nyiapin inilah, harus nyiapin itulah gitu. Coba deh kalau kita melamar kerja di restoran di Indonesia aja, bukan di hotel ya, restoran, tapi kita tiba-tiba ujuk-ujuk datang, saya mau melamar jadi Hibachi Chef gitu, wah dia pasti minta CV. Kalau di Amerika enggak, kata Kang Teddy. Ya, yang di Amerika kita datang ke restoran itu, tanya ada lowongan apa enggak, kalau memang ada, nanti langsung dites di depan yang punya restoran gitu. Oke, kalau udah oke langsung terima gitu. Oh, cukup ini ya, cukup mudah ya. Mudah. Jadi tadi apalagi bisa dengan telepon ya, habis browsing, lihat nomor teleponnya, telepon, ada vacant nggak, ada lowongan nggak? Kalau ada datang ke sana, langsung demo di depan pemilik restoran, setuju langsung kerja. Iya. Tapi kalau misalnya dalam seminggu atau 2 minggu nggak perform, lay off, Lay off. telepon lagi yang lain, Iya. gitu. Oh, cukup ini ya. Oke, Tapi kan selama 2 minggu itu, selama 2 minggu itu kita dibayar. oh tetap dibayar. Dibayar. Jadi dia cut off-nya 2 minggu. 2 minggu. Kalaupun harus lay off habis gajian. Iya. Oh, oke. Walau Jadi nggak sebelum gajian pun bisa gitu, tapi dia dibayar 2 pro minggu. rate. Oh, pro rate, dibayar pro rate. Oke, kan biaya hidup pada saat kita migrasi atau pindah ke Amerika itu kan relatif tinggi ya. Nah, ada nggak tips untuk atasi biaya hidup ini? Sementara kan dari sini kita belum tahu mau kerja di mana. Memang sih udah ada persiapan. Ada nggak tips-tipsnya untuk mengantisipasi biaya hidup tinggi saat nanti awal-awal tinggal di Amerika? Nah, kebetulan saya nanti berangkatnya sendiri dulu gitu loh, anak istri anak. Oh ya, sorry guys, jadi Bang Bos ini sudah berkeluarga, punya putra usia sekitar 9 bulan 10 bulan. Jadi rencananya mau berangkat duluan. Saya berangkat duluan nanti, dan pertanyaan tadi saya jawab, saya berangkat 1 Juli 2021 itu kemungkinan dari Sebentar lagi ya, seminggu lagi, 2 minggu lagi, ya, minggu depan. udah mulai berangkat gitu. Tapi saya berangkat duluan gitu. Itu untuk tipsnya. Jadi di sana nanti saya berangkat duluan, jadi biaya hidup yang saya bawa dari Indonesia ke sana itu untuk saya sendiri. Oh, single berarti bujangan ya dia Bujangan punya. selama di sana dulu. Nanti selama saya sendiri itu saya akan mencari pekerjaan. Ya tadi saya bilang jadi chef, jadi syukur-syukur insya Allah kalau memang rezeki ya bisa langsung dapat pekerjaan, jadi bisa dapat penghasilan tetap gitu kan. Jadi nanti pada saat di bulan ke September di bulan September saya sudah memiliki penghasilan tetap, dan istri anak saya sudah datang ke Amerika gitu kan. Saya akan mencari apartemen yang memang Bisa untuk keluarga. gitu loh. Oke, Karena berarti nanti yang sekarang saya ini untuk single gitu. Oke, berarti Bang Boy berangkat di bulan pertama, kemudian nanti bulan ketiga baru istri dan anak menyusul. Dan mudah-mudahan selama 2 bulan atau 3 bulan di sana udah bisa
mendapatkan penghasilan tetap kan dari pekerjaan informal ya. Apalagi kalau pekerjaan formalnya dapat ya itu bisa lebih tinggi lagi kan. Iya, iya. Oke, Bang Boy tadi rencananya mau berangkat awal Juli ya kalau nggak Juli. salah ya. Berarti anak istrinya bulan September. Oke, mudah-mudahan persiapannya udah matang ya dan semoga perjalanannya nanti lancar. Amin. Nanti share lagi ke teman-teman subscriber pengalaman Bang Boy saat tiba di Amerika melewati imigrasi di sana nanti. Iya. Insyaallah. Oke, nah itu tadi obrolan singkat saya dengan Bang Boy tentang persiapan sebelum keberangkatannya ke Amerika Serikat untuk cari kerja di sana. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat Anda yang juga punya rencana untuk cari kerja di Amerika Serikat lewat jalur Green Card Lotre. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.